fotoku sendiri di Instagram misalkan. Nah itu tuh aku bakal mikir 10 kali buat aku posting fotoku sendiri itu. Tapi kalau ngejudge kan malah bikin mental kita tuh jadi nggak aman juga. Influencer ngupload konten gitu terus banyak haters terus akhirnya kan kena kan mentalnya. Nah, terus dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Halo semuanya, selamat datang di podcast Digimind, tempat kita ngobrol santai dan bermakna tentang hidup di era digital yang serba cepat ini. Bersama saya Noval sebagai host kalian, dan topik kita kali ini sangat relevan bagi anak muda ataupun mahasiswa sekarang. Yaitu gimana sih caranya menjaga kesehatan mental di tengah dunia digital yang nggak pernah tidur ini. Ngomong-ngomong soal itu, kalian tahu nggak, menurut data Kementerian RI, 1 dari 5 orang Indonesia mengalami gejala gangguan mental, mulai dari kecemasan hingga depresi berat. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak anak-anak di Indonesia hari ini yang mengalami gangguan mental akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas bareng-bareng tentang dampak dunia digital terhadap kesehatan mental kita. Dan tentunya gimana cara kita tetap waras di tengah arus informasi yang nggak ada habisnya di sini. Di sini saya nggak sendirian dan akan ditemenin 2 narasumber kita, yaitu ada Kak Nurma. Halo Kak Nurma dan Kak Tasya. Halo Kak. Nah, gue penasaran, menurut kalian pribadi seberapa besar sih pengaruh dunia digital ke kondisi mental kita sekarang dengan data yang saya sebutkan tadi? Gini ya, kalau menurut aku pribadi sih gede banget, apalagi kalau buat mahasiswa kayak kita ini. Terus kalau kadang tuh kita tanpa sadar itu sering ngebandingin diri sendiri karena kebanyakan lihat TikTok ataupun IG. Oh iya. Awalnya niatnya buat hiburan sih, tapi lama-kelamaan kita tuh malah ngerasa nggak cukup. Kalau menurut Kak Nurma gimana? Kalau menurut aku pengaruhnya tuh gede banget karena kayak media sosial sekarang itu kan kayak menurut aku pedang bermata dua gitu loh. Jadi kita Iya. itu bisa cari inspirasi di situ, bisa cari motivasi di situ. Tapi kadang juga itu kita malah bikin overthinking media sosial itu. Jadi Iya. kayak setiap kegiatan tuh kan kadang kalau Gen Z itu kan di upload di sosial media. Nah itu tuh kayak kegiatan kuliah, kegiatan kerja, kayak gitu-gitu. Kayak misalnya aku lihat orang ya, misalnya kayak lihat Mas Noval gitu, aku lihat kayak gitu, terus nanti tuh aku malah mikir kayak, kok aku nggak bisa ya kayak Mas Noval, kok aku jadi anak introvert ya kayak gitu, malah nggak pede sama diri sendiri sih. Nah, terus ini relate banget ya. Gue juga ngerasain gitu. Jadi kayak tiap scroll gitu bukannya makin semangat, jadi malah bikin capek sendiri gitu. Terus juga ngatasinya tuh juga kalau saya tuh mungkin lebih ke aktivitas olahraga kalau memang sudah capek dengan scroll-scroll atau apa-apa gitu. Kak mungkin dari aktivitas kalian tuh, kalian kalau misal sudah capek gitu, kak misal ngerjain tugas sudah banyak nih, terus akhirnya scroll media sosial juga isi-isinya konten-konten yang begitu, terus yang bikin bosen lah, itu aktivitas kalian tuh lebih ke luangin ke aktivitas yang gimana selain media sosial? Kalau aku kalau ada waktu luang buat olahraga sih, olahraga atau tidur biar biar otak kita itu refresh. Kalau Kak Norma sendiri? Kalau aku lebih milih buat bersih-bersih rumah kayak gitu-gitu sih daripada Jadi scroll oh ya, HP. jadi lebih ke rumah aja ya, Iya, gak di keluar. rumah aja, nggak keluar. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, apa kaitan kesehatan mental dan dunia digital? Mungkin dari Kak Tasya boleh. Kalau menurut aku kesehatan mental dan dunia digital itu nyaris gak bisa dipisahin ya. Dunia digital telah menjadi bagian dari hampir semua aspek kehidupan kita, baik kerja, belajar, hiburan, hubungan sosial hingga identitas diri. Jadi di satu sisi dunia digital itu menawarkan kenyamanan dan akses. Kita bisa terhubung dengan siapapun, kapanpun, bisa belajar apa saja, bekerja dari mana saja, tapi di sisi lain keberadaan kita di ruang digital juga membuka pintu ketekanan mental yang seringkali tersembunyi. Ya bener banget sih, soalnya kan di media sosial kan juga banyak informasi yang kita serap, jadi membuat pikiran juga banyak gitu, jadi mungkin bikin stres juga. Mungkin dari Kak Nurma. Kalau aku sih kayak yang aku jelasin tadi sih, kayak banyak orang-orang yang mikir kayak gak pede sama dirinya sendiri karena lihat kegiatan orang lain di highlight Iya, story Instagram,
Sorry WA kayak gitu sih, lebih ke insecure. Lebih ke situ. Lebih ke insecure. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda awal stres digital dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku tanda-tandanya itu kita tuh kayak ngerasa capek tapi bukan kerja fisik. Jadi kayak Hmm, capek gitu loh. Terus juga bikin kurang fokus. Kayak semisal kita itu lagi ngerjain tugas kuliah gitu ya. Kayak apa ya? Kita tuh nggak bisa jauh dari handphone gitu misalkan. Kayak kita tuh eh waktu ngerjain tugas kuliah itu tuh kita malah mikirnya tuh di handphone terus, kayak kita bentar-bentar ngecek ya notifikasi benar-benar. handphone, bentar-bentar kita bukain handphone padahal nggak ada apa-apa, cuman Ya, pikiran kita tuh masih di situ. emang nggak Itu bisa jauh dari handphone ya. handphone sih. Kalau Kak Tasya sendiri gimana? Kalau aku sih lebih ke perasaan gelisah ya kalau nggak pegang HP. Soalnya tuh hampir 24/7 itu aku tuh pegang HP. Jadi Hmm, kalau HP nggak ada gitu ya, malah bingung iya, sendiri ya. terus tidur juga jadi nggak nyenyak gitu. Ya, zaman sekarang emang gitu sih, Kak. Iya. Kalau nggak ada yang bisa untuk nggak pegang HP itu. Oh ya, sebelum lanjut pertanyaannya, aku punya cerita nih. Ini kan eh, lagi ada berita bulan-bulan lalu itu kayak misal kayak artis Korea yang dia tuh influencer ngupload konten gitu terus banyak haters terus akhirnya kan kena kan mentalnya. Nah, terus dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, itu menurut pendapat kalian gimana? Itu kayaknya karena head comment gitu nggak sih? Iya, benar. Nah, itu cara mengatasi biar eh, influencer itu biar tidak kena hate comment dari netizen-netizen gitu gimana sih? Kalau menurut aku nggak usah dipeduliin sih, kayak ya udah mereka komenin hidup aku, ya udah terserah, nggak usah terlalu dipikirin, terlalu overthink gitu. Walaupun Hmm, pasti kita kayak nggak sengaja lihat komen, ih orang ini jahat banget ke kita, tapi kayak ya udah deh, ya udah daripada kita mending artinya bunuh diri, ya mending nggak usah dibaca deh, mending dibiarin aja mending ya. nggak usah buka handphone. Iya. Kalau Kak Tasya sendiri gimana sih? Lebih menghindari aja sih, kalau kita emang nggak kuat sama hujatan netizen ya nggak usah bikin postingan, atau bisa dinonaktifin aja Ya, komentarnya, itu kan bisa ya. apalagi kan zaman sekarang mungkin anak muda lebih curhatnya kan di media Ya sosial. itu ada positif negatifnya juga sih. Ya. Terus pertanyaan berikutnya nih, apa dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental kita? Menurut pendapat kalian gimana? Dampaknya itu kalau menurut aku sendiri ya, itu kayak kita tuh harus tampil baik gitu loh di layar. Jadi kayak semisalkan aku mau posting fotoku sendiri di Instagram misalkan, nah itu tuh aku bakal mikir 10 kali buat aku posting fotoku sendiri itu. Kayak aku mikir, nanti aku bakal dihujat gak ya sama orang, aku Hmm, dibilangin jelek gak ya sama orang, aku dibilangin gendut ya gak ya sama orang. Jadi lebih gak pede gitu sama diri sendiri. Kalau kalau aku lebih ke FOMO gak sih, soalnya tuh anak Gen Z zaman sekarang tuh kayak nggak bisa tertinggal gitu loh, apa-apa diikuti, ya bener banget sih. bagus gitu kan. Terus handphone ya, apalagi sekarang tuh lagi musim HP iPhone, Ya, itu pasti bener-bener. ya karena dia yang ngeraih minta ke orang tuanya biar dibeliin HP gitu-gitu. Ya Kan nggak, kebanyakan anak kecil gitu kebanyakan. Jadi iya, nggak keinginannya nggak dianu pasti ngamuk-ngamuk gitu. iya, banting pintu. Ya, terus pertanyaan berikutnya nih. Ini strategi apa yang bisa kita terapin untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan kesejahteraan mental? Kalau menurut aku kita bikin waktu layar harian sih, kayak kita membatasi diri kayak 1 jam sebelum tidur itu kita off dari handphone gitu. Ya, Terus kalau nggak gitu kita berhenti 30 sampai sejam buat dari sosial media. Jadi kayak nggak pegang handphone sama sekali, 1 jam aja. jadi lebih ke pause dulu ya. Iya, di Jadi pause dulu. mungkin ada satu hari yang memang pegang HP-nya itu jangan terlalu lama. Mungkin Iya, lebih ke aktivitas yang lain, lebih bersosialisasi sih. ya kayak Kalau gitu. menurut Kak Tasya, Jadwalkan aktivitas offline sih, kayak buat olahraga, tidur, atau ngejalanin hobi kayak gitu, itu bisa gitu. ya ya ya. Terus pertanyaan berikutnya nih, bagaimana peran komunitas dan dukungan sosial dalam menghadapi tantangan kesehatan mental di dunia digital ini? Peran komunitas ya, kalau menurut aku sendiri peran komunitas itu sangat penting ya, apalagi kalau orang-orang yang kena kesehatan mental. Soalnya biasanya orang-orang yang kena kesehatan mental tuh
mereka kalau punya forum mereka tuh bisa bercerita di situ tanpa dihakimin gitu. Iya. Terus juga mereka tuh kayak apa ya, misalnya aku cerita sama Natasha yang juga mempunyai masalah mental gitu ya, aku relate sama Natasha, cerita aku tuh relate sama Natasha, jadi kita tuh bisa support satu sama lain kayak gitu. Jadi lebih baiknya cerita ke orang Iya, terdekat gitu ya, Iya. sama ke forum-forum kayak gitu, kayak gitu. soalnya pasti relate, cerita kita tuh Iya. sama, kita pasti Apalagi kan dengerin tanpa zaman sekarang kan emang tanpa dibilangin kamu nggak boleh iya kayak iya. Iya. gitu gitu. Apalagi kan zaman sekarang emang orang-orang butuh someone to talk gitu kan Sama Kak. tuh Kakak ganti-ganti Tasya butuh gimana? sama tuh. Ya sama yang dibilang Kak Nurma sih, memberikan ruang aman aja kalau buat cerita gitu. Biar ngerasa aman aja yang cerita. Kalau Kak Tasya tuh cerita mungkin kalau misal pingin cerita gitu lebih ke ceritanya ke orang terdekat atau di media sosial atau di mana gitu. Kalau aku ke orang terdekat sih, soalnya kalau di media sosial kan kita nggak tahu ya tanggapannya orang tuh gimana. Ya kalau dia tuh ngedukung. Iya, benar. Tapi kalau ngejudge kan malah bikin mental kita tuh jadi nggak aman juga. Sebenarnya nggak apa-apa sih di media sosial, cuman kayak kita punya dua akun gitu. Jadi Iya. kayak yang penting tuh kita curhat walaupun tidak ada yang lihat gitu. Jadi kan kayak mungkin di privat, penting kan hati kita tuh lega gitu Iya, buat iya. curhat gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan terakhir sih. Ini apa langkah konkret yang dapat diambil individu untuk menjadi digital hero dalam menjaga kesehatan mental pribadi dan orang lain? Kalau aku sih kayak kita fokus sama diri kita dulu sih. Kayak kita tuh batasin ada waktu istirahatnya, ada waktu kita kayak main handphone atau gimana, kayak gitu. Jadi biar kita tuh nggak selalu aja on di sosmed itu nggak harus. Kita tuh juga punya waktu yang offline buat produktivitas, kayak misalkan lari atau jogging atau beres-beres rumah. Sebenarnya kita berhenti dulu lah dari sosial media. Jadi kita lebih penting pribadi dulu baru ke orang lain ya. Iya. Kalau dari Kak Tasya, Seperti yang aku bilang tadi ya, kita harus sediain ruang aman buat orang yang ngerasa nyaman sama kita. Jadi kalau mau cerita gitu, gimana ya? Kayak dijaga Relate. aja rahasianya gitu, lebih dijaga. jadi memang butuh orang yang dipercaya gitu ya. Iya, dipercaya. Nah, ini pertanyaan sudah selesai nih Kak. Terus bagi teman-teman yang di rumah nih, nah, jadi itu guys caranya mengatasi kalau kalian terkena kesehatan mental. Jadi kalian jangan ragu untuk curhat ke orang terdekat atau ke psikolog atau ke forum yang eh, memang mengatasi kesehatan mental ini. Jadi kalian nggak usah ragu-ragu untuk curhat hati kalian lah. Yang penting kita tuh bisa lega untuk curhat dan nggak usah kepikiran lagi. Nah, jadi kita bisa tutup aja nih Kak. Obrolan kita hari ini benar-benar membuka mata banget ya. Ya terima kasih Ternyata ya Kak Novel sudah ternyata diajak. dunia digital ini memang punya dua sisi. Bisa jadi ruang berkembang, tapi juga bisa kelewatan kalau nggak kita kelola dengan bijak. Terima kasih buat Kak Nurma dan Kak Tasya Sama-sama. yang udah sharing pengalaman dan sudut pandang hari ini. Dan tentunya makasih buat kalian yang di rumah yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat selalu sehat mental itu bukan udah dari dunia digital tapi cara kita mencari di tengah derasnya sinyal. Stay mindful, stay kind, and stay human. Sampai jumpa di podcast Digiman selanjutnya. Bye bye.